Dalam rangkaian studi virtual berakhlak, kelompok kami melakukan studi secara virtual ke BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar untuk memahami bagaimana nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang diterapkan di lingkungan instansi tersebut. Seluruh anggota kelompok terlibat aktif dalam proses wawancara secara daring, menggali informasi mendalam terkait penerapan nilai berakhlak di lingkup instansi yang kami tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Ruli? Halo, selamat pagi Pak Ruli. Alhamdulillah kabar baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke Pak. Baik Pak, kami ini dari peserta Latsar kelompok 4 Pak, dari gelombang 27. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Dan ada beberapa teman saya, ada Pak Sahrul Sattar sebagai ketua kelompok pada tugas hari ini. Kemudian ada Ibu Rasdiana, kemudian ada Ibu Rizky Amelia, dan ada Ibu Rizka Aulia Saparni. Jadi Pak, kami kebetulan dari Latsar tahun 2024 ini mendapatkan tugas terkait dengan bagaimana penerapan nilai-nilai dasar berakhlak yang diterapkan di pemerintahan, itu di instansi yang ada di Indonesia. Dan kebetulan kami dari kelompok kami yaitu berdiskusi bersama sehingga kami sepakat untuk memilih BPJS Ketenagakerjaan sebagai instansi yang akan kita wawancarai gitu. Dan alhamdulillah hari ini Pak Ruli bersedia untuk membantu kami untuk kami tanyain terkait dengan dasar-dasar berakhlak yang diterapkan di instansi masing-masing. Nah, kebetulan Pak, saya membahas sedikit terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Jadi di mana nilai-nilai berakhlak itu ada 7 Pak. Yang pertama yaitu adalah orientasi pelayanan, yang kedua adalah terkait dengan akuntabel, kemudian adalah kompeten, kemudian harmonis, kemudian loyal, adaptif, dan juga kolaborasi. Jadi ada 7 hal yang nanti akan saya tanyakan dari teman-teman juga terkait dengan apa sih, apakah sudah diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar atau belum gitu Pak. Untuk yang pertama ini Pak, saya langsung saja ya Pak ya. Untuk yang pertama terkait dengan orientasi pelayanan ini Pak. Bagaimana penerapan orientasi pelayanan yang sudah diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Dirman atas pertanyaannya. Khusus untuk orientasi pelayanan yang kami terapkan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar, umumnya di semua cabang di Indonesia itu sudah menerapkan yang namanya SLA pelayanan atau SOP pelayanan, yang mana penyelesaian setiap pelayanan itu ada maksimal pelayanannya, maksimal SLA-nya itu seperti pelayanan klaim jaminan hari tua itu maksimal 5 hari kerja, jaminan kematian maksimal 3 hari kerja, jaminan pensiun 15 hari kalender, JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu maksimal 7 hari kerja, dan yang baru, program yang baru itu jaminan kehilangan pekerjaan itu maksimal 3 hari kerja. Baik Pak. Jadi juga ada sapa salam juga ya Pak setiap customer yang datang ke BPJS Ketenagakerjaan. Betul Pak, betul. Kalau untuk SOP kami melayani seperti salam, ada yang namanya di kami itu salam prima. Jadi sikap kami menerima pelayanan dari peserta seperti untuk sikap gestur kami itu ketika peserta datang, untuk pelayanan pria itu membungkuk sekitar 15 derajat, untuk wanita membungkuk sambil salam prima. Begitu. Baik Pak, Pak Ruli. Untuk selanjutnya yaitu mungkin dari Ibu terkait dengan akuntabel ini. Baik, baik. Silakan Pak Sahrul yang mau bertanya. Izin Pak, izin nanya untuk nilai akuntabel
Yang saya mau tanyakan itu bagaimana penerapan nilai akuntabel pada kantor BPJS Ketenagakerjaan khususnya di cabang Polewali Mandar. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Syahrul. Untuk penerapan nilai akuntabel jelas ditanamkan di kantor kami dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang tinggi, cermat, dan disiplin. Salah satu contohnya seperti penerapan absensi. Jadi setiap kami datang tiba di kantor itu kami terapkan untuk absensi atau presensi dengan menggunakan aplikasi masing-masing. Begitu Pak. Oh siap Pak, terima kasih Pak. Siap. Yang saya mau tanyakan lagi tuh tentang nilai kompeten. Boleh Pak, boleh. Bagaimana penerapan nilai kompeten pada kantor BPJS Ketenagakerjaan di Polewali Mandar Pak? Terima kasih Pak. Untuk menerapkan nilai kompeten di lingkungan kantor BPJS Ketenagakerjaan, khususnya cabang Polewali Mandar, kami senantiasa melaksanakan setiap hari itu cadence meeting. Setiap sore itu kita melaksanakan cadence meeting, dan setiap hari Senin dan Kamis itu kami morning briefing sejajaran kantor cabang Sulawesi Barat, Sekonsol, dan setiap pagi selama weekday, Senin sampai Jumat itu kami melaksanakan morning briefing di jajaran internal kantor cabang Polewali Mandar. Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya, tambahan Terima untuk kasih. nilai kompeten itu kami sering juga melaksanakan sosialisasi ke desa-desa, ke pemerintahan, dan ke badan usaha. Baik, terima kasih Pak Syahrul atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Pak Ruli. Mungkin Bu Rizky mau bertanya terkait dengan nilai-nilai penerapan dasar berakhlak. Silahkan Bu Rizky Amalia untuk bisa bertanya kepada Pak Ruli ini untuk penerapan nilai-nilai berakhlak. Atau kalau saya dulu boleh nggak Pak Dirman? Oh, boleh Bu Rizka, silakan. Cek. Kalau ke saya dulu boleh nggak Pak? Oh iya. Oh, boleh, silakan Bu Rizka. Mau tanya terkait dengan apa maaf. ini Bu Rizka? Oke. Kalau saya mau nanya terkait nilai harmonis Pak Ruli, izin. Apakah suara saya jelas ya? Jelas Bu. Oke. Kalau terkait nilai harmonis Pak Ruli, bagaimana contoh penerapan yang ada di kantor Bapak, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan cabang Polewali Mandar? Oke. Untuk penerapan nilai harmonis di lingkungan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Polewali Mandar itu sering kami laksanakan atau lakukan ketika terjadi resiko meninggal dunia atau resiko kecelakaan kerja. Jadi kami biasanya menyerahkan santunan secara simbolis untuk menjaga harmonisasi antara hubungan institusi kami BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak pemerintah, dalam hal ini peserta kami. Jadi untuk menjaga nilai harmonisasi dari antara kedua belah pihak itu kami menyerahkan secara simbolis kepada ahli waris yang mengalami resiko-resiko kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia. Seperti itu. Kiri kanan. Kiri. Oke, itu saja mungkin Pak. Saya bagaimana Bu kembalikan Rizka ke jawaban dari moderator. Pak Ruli?
Baik, Cukup, terima Pak, kasih cukup. Bu Rizka atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman kita ada yang tanya, Ibu Rizky atau Ibu Rasdiana? Ya, saya Pak, mungkin selanjutnya mungkin ada nilai terkait nilai loyal. Seperti diketahui Iya. nilai loyal ini salah satunya adalah sikap nasionalisme atau memegang teguh ideologi Pancasila. Terus bagaimana Pak penerapannya? Seperti apa penerapannya di instansi Bapak nilai loyal? Oke, Pak. Ini mungkin agak kecil ya Pak suaranya Bu Rasdiana. Mungkin saya ulangi kembali gitu pertanyaan dari Bu Rasdiana. Ini bagaimana sih Pak penerapan sikap loyal gitu yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Polewali Mandar, Pak? Oke, tunggu. Kayaknya Zoom saya bermasalah ini. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Tunggu ya. Ya Pak, siap. Ini Bapak ini lagi posisi perjalanan kemana ini Pak? Lagi ini habis dari inspektorat kunjungan kunjungan untuk koordinasi desa-desa yang menunggak iuran. Iya, gimana tadi nilai loyal ya? Nilai loyal Pak? Iya, untuk nilai loyal yang berkaitan dengan nilai loyal yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, informasi baru saja kami teken MOU dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini Kepala Cabang kami dengan Pak PJ Gub, Pak Bahtiar, itu tentang sinergi melindungi warga dan lingkungan. Jadi prosesnya itu Pemprov bersedia menganggarkan atau melindungi tenaga kerja yang bekerja di bidang informal. Kalau kami sebutnya namanya pekerja rentan. Jadi Pemprov Pemprov bersinergi dengan mereka ingin tinggi angka resikonya terjadi kecelakaan maupun meninggal yang bisa saja menyebabkan angka ekstrim yang contoh seperti petani, nelayan itu yang tidak tersentuh oleh program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, gitu Pak. Oh baik Pak, gitu ya. Untuk yang lain mungkin Bu Rizky Amalia mau tanya? Iya, terima kasih Pak Dirman. Izin bertanya Pak Rudi, maaf mengganggu aktivitas pekerjaannya hari ini. Izin bertanya nilai adaptif. Bagaimana penerapan nilai adaptif di kantor BPJS Ketenagakerjaan khususnya di cabang Polewali Mandar? Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Untuk nilai adaptif yang kami terapkan di kerjaan, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah berinovasi dan beradaptasi ke dunia digital. Dalam hal ini kami punya brand atau produk yang namanya JMO atau Jam Sostek Mobile. Jadi di kami setiap karyawan itu menerapkan yang namanya setiap ada peserta atau tamu yang datang atau keluarga dekat atau siapapun itu wajib kami campaign yang namanya JMO, karena di JMO itu
segala produk ataupun manfaat yang kami punyai di BPJS Ketenagakerjaan itu dimuat di Jamsostek Mobile. Dalam satu genggaman, peserta dapat mengakses semua produk dan manfaat. Salah satu contohnya ketika pekerja mau mengajukan klaim jaminan hari tua. Nah, dari klaim. Oke. Kayaknya ini ya Bapak Ibu, kayaknya Pak Ruli ini jaringannya agak kurang baik gitu. Tapi alhamdulillah dari jawaban-jawaban beliau kita sudah mengerti banyak terkait dengan sikap-sikap atau nilai-nilai akhlak yang diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Pak Ruli, terkait dengan kolaboratif, berarti tadi kalau terkait dengan kolaboratif berarti tadi sudah BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan Provinsi Sulawesi Barat ya Pak ya, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. Aduh, kayaknya memang Pak Ruli ini jaringannya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Kayaknya kolaboratif tadi juga sudah dijawab sama Pak Ruli ya terkait dengan kolaboratif. Kalau Pak Ruli untuk kolaboratif berarti tadi sudah. Iya. Nilai kolaboratif yang kami terapkan di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak jauh dengan sinergitas dan hubungan antara kami dengan pemerintah setempat. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar, alhamdulillah kepada seluruh tenaga non-ASN yang ada di Pak Ruli. Masjid. Baik Pak Ruli, berarti tadi berarti kolaboratifnya adalah bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk menyediakan antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga pemerintah untuk saling berkolaborasi seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Ruli, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya. Aduh, ini Pak Ruli sepertinya keluar dari Zoom karena memang jaringannya kurang baik nih teman-teman, tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan poin inti dari materi yang dari tugas yang sesuai dengan yang diperintah oleh tutor kita gitu ya. Baik teman-teman, mungkin baik Pak Ruli, terima kasih banyak kesempatannya sudah membantu tim kami untuk menjawab dan mengerjakan tugas kami gitu ya terkait dengan nilai-nilai dasar berakhlak yang diterapkan oleh di instansi pemerintahan masing-masing. Pak Ruli, terima kasih banyak, sehat selalu bersama keluarga, harmonis selalu, hati-hati dalam perjalanan ya Pak. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Ya, Terima kasih banyak Pak. Ya, saya tutup. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bisa sesi foto ya? Sesi foto bersama. Boleh. Tolong Pak Syah. Sudah. Sudah ya. Baik Pak Ruli, terima kasih. Sehat selalu. Siap, sama-sama. Ya Pak. Oke teman-teman. Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Melalui Jamsostek, tenaga kerja mendapatkan kepastian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Guna memperluas perlindungan kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia, maka pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Dalam mempersiapkan diri untuk menjadi BPJS Ketenagakerjaan berkelas dunia, maka sejak tahun 2012, PT Jamsostek telah melakukan langkah rekonsolidasi internal dan eksternal guna membangun kepercayaan dari seluruh stakeholder.
Rekonsolidasi dimulai dari mengawal regulasi, review teknis operasional, dan sosialisasi masif. Tahun 2013 merupakan era fit in infrastructure yang memperkuat aspek kepesertaan, pelayanan, penguatan database dan teknologi informatika, investasi, keuangan, sumber daya manusia, dan good corporate governance. Tahun 2014 merupakan tahapan Sustainability Benefit and Services. BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada pertumbuhan agresif, harmonisasi manfaat, dan pelayanan prima. BPJS Ketenagakerjaan merupakan era baru jaminan sosial di Indonesia dengan pelayanan e-registration, e-payment, dan e-claim dengan standar pelayanan yang bersahabat, modern, dan terpercaya. Pada tahun 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan program jaminan pensiun bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja. Adapun penerapan nilai berakhlak di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar terbuka secara manual dan online, memiliki maksimal pelayanan hari kerja untuk setiap program jaminan, respon pengaduan paling lama 5 hari kerja, menjamin pelayanan mutu, serta pelayanan yang diberikan tanpa ada pungutan biaya. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar menerapkan prinsip akuntabilitas, di mana seluruh pegawai dituntut untuk datang tepat waktu dan melakukan abensi melalui aplikasi presensi yang telah disediakan. Adapun penerapan nilai kompeten pada BPJS Ketenagakerjaan yaitu melakukan tugas dengan baik dengan melakukan morning briefing internal setiap hari kerja, melakukan morning briefing sejajaran cabang Sulawesi Barat setiap hari Senin dan Kamis, melakukan challenge meeting setiap sore pada hari Senin dan Kamis, sebagai bahan evaluasi kinerja instansi. Selain itu melakukan sosialisasi rutin ke desa-desa, pemerintahan dan badan usaha. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar melalui program jaminan kematian atau kecelakaan kerja, melakukan santunan secara simbolis kepada ahli waris dalam rangka menjaga hubungan instansi dan peserta. Merupakan contoh penerapan nilai berakhlak harmonis di instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar telah menunjukkan nilai loyalitasnya dengan meluncurkan program jaminan sosial dalam pendidikan melalui modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Dengan mengintegrasikan jaminan sosial ke dalam pendidikan, diharapkan para pelajar tidak hanya memahami pentingnya perlindungan sosial, tetapi juga dapat menghidupkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, membangun karakter bangsa yang berintegritas dan tangguh. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar telah menunjukkan nilai adaptifnya dengan meluncurkan aplikasi mobil JMO sebagai bentuk inovasi dan pengembangan kreativitas. Peluncuran ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan jaminan sosial bagi peserta secara lebih efisien dan praktis. Salah satu penerapan nilai kolaboratif di instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pemprov Sulbar bersama BPJS Ketenagakerjaan membangun kerjasama sinergi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, universal coverage jam sostek bagi pekerja rentan seperti petani dan nelayan. Itulah penerapan nilai-nilai berakhlak di instansi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Polewali Mandar. Learn every bigger, smarter, better.